Semisal nih, saya sudah punya website di hosting lain. Gimana sih caranya jika misalnya saya ingin pindah hosting? Hello amazing people, kembali lagi dengan saya Nartini. Dan kali ini saya tidak ditemani oleh dua kakak-kakak yang waktu itu sempat panas. Kali ini saya ditemani oleh seorang bapak baik, yaitu Pak Kurnia, pembina kami di sini. Halo saya Pak Kurnia. Oh iya. Halo. Oke, seperti biasa, apa kabar Pak? Baik. Boleh panggil Kak, nggak apa-apa, terasa lebih mudah. Langsung Kak, baik Pak ya. Iya. Oke, seperti yang telah dibahas pada video-video sebelumnya Pak, bahwa dalam sebuah website ada beberapa unsur vital. Di antaranya seperti domain, hosting, dan juga konten. Kita terfokus pada hosting kali ini nih Pak. Terfokus pada hosting, yang mana hosting merupakan layanan untuk menyimpan semua data, file, dan juga gambar dalam sebuah website. Oke. Kali ini kita akan berbicara mengenai hosting lebih jauh lagi, dan saya sudah siapkan beberapa pertanyaan seputaran hosting, Pak. Iya. Apakah bisa langsung saya tanyakan? Bisa, boleh. Atau mau Opi terlebih dahulu? Oh ya, sambil tanya Bang Opi, santai aja. Oke. Kalau Pak kan nggak panas ya? Iya, kalau Pak nggak panas. Nggak ada yang perlu tersaingi. Tidak seperti bocil-bocil yang sebelumnya. Iya, yang sebelumnya panas banget. Aduh. Oke, jadi langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Ada istilah single domain hosting. Apa sih yang dimaksud dengan single domain hosting tersebut, Pak? Itu sebenarnya istilah yang muncul ya karena kadang-kadang penyedia jasa hosting yang ngasih istilah. Nah, istilah semua istilah yang ada di hosting itu single domain hosting, dari katanya aja dia diperuntukkan hanya untuk satu domain saja. Itu kan biasanya dia kecil, kapasitas penyimpanannya kecil ya, dan butuh kebutuhannya untuk pemula atau istilahnya yang baru-baru belajar bisa pakai itu. Jadi lawan dari single domain hosting itu unlimited. Ya, kalau nggak ada sebenarnya istilah unlimited itu omong kosong. Itu bahasa marketing tuh, jangan terlalu percaya. Kuota, coba beli kuota yang unlimited. Kalau emang bener-bener unlimited deh, pasti ada batasannya lah. Iya, benar. Oke, lanjut ke pertanyaan yang kedua. Di mana sih biasanya tempat berlangganan hosting yang berkualitas kalau Pak sendiri? Karena hosting itu dibedakan berapa klasifikasi ya. Dari share hosting, dedicated hosting, VPS, dan cloud hosting. Jadi kadang-kadang setiap penyedia hosting itu punya kelebihannya di salah satu atau beberapa bagian dari hostingnya itu. Itu dia kadang-kadang dia punya spesialisnya dia di hosting bagian ini dia bagus, tapi bagian ini dia agak lemah gitu. Jadi nggak ada sebenarnya satu yang paling bagus sekali, itu nggak ada. Mungkin bisa dikatakan oke lah, kalau gini misalnya kita harus bisa membandingkan apple to apple kan istilahnya, harus berbanding. Kalau kita membandingkan share hosting, kita harus bandingkan dengan share hosting. Yang kita bandingkan apa ini? Biasanya orang-orang membandingkan harga dan spesifikasi yang diberikan sama kualitasnya. Biasanya itu yang dibandingkan, itu baru adil sifatnya gitu. Jadi kalau mungkin dari kadang-kadang tiap orang itu kan pengalaman juga beda-beda. Tidak semua juga akan pernah mencoba semua hosting. Jadi nggak adil rasanya kalau kita mengatakan ini yang paling bagus. Nah, kadang-kadang juga kan dia bisa hosting itu bisa besar ya karena dia punya anggaran untuk marketing. Bisa jadi kan kita lihat dia backgroundnya itu, perusahaannya, dia anak perusahaan dari perusahaan apa gitu. Seperti ya yang besar kan di Indonesia kan Niaga Hoster itu besar. Kalau nggak salah dia paling besar kalau nggak salah ya. Semua orang kayaknya udah kenal Niaga Hoster, tapi selain Niaga Hoster sebenarnya juga masih banyak kok hosting yang lainnya. Ya Dewa Web, Jagoan Hosting, Rumah Web, banyak tuh. Kalau Pak baru membuat review tentang kurang lebih 30-an sih, 30 hosting tuh yang ada di Indonesia.
gitu. Kalau sebenarnya masih banyak yang belum ketahuan namanya. Hosting baru itu kan terus muncul, tapi biasanya Bapak review yang sudah besar, Bapak review. Seperti Hello Hoster. Hello Hoster, Warna Hosting, ya banyak lah. Nanti adalah linknya, nanti udah kasih pasti. Nanti kalian bisa cek di link deskripsi Pak ya. Iya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Tentunya di dalam memilih sebuah hosting itu harus berhati-hati Pak ya. Namanya juga kita membayar dengan uang. Nah, apa sih yang perlu diperhatikan di dalam memilih sebuah hosting tersebut? Milih hosting yang pertama kita harus tahu kebutuhan bukan kita. keinginan ya. Kita kebutuhan websitenya itu berapa gitu. Sama jangan juga terlalu terpatok dengan istilah unlimited gitu ya. Jadi kita harus tahu apa yang diberikan oleh penyedia jasa hosting tersebut. Kadang-kadang kita lupa ngeceknya unlimited sekian per tahun kan, 100.000 atau 50.000 per tahun paling murah lah. Tapi kita lupa perpanjangan di tahun berikutnya harganya sama apa enggak. Itu biasanya bahasa strategi marketing sah-sah aja sih buat mereka kan. Strategi marketing tuh. Nah, yang kedua juga apa tadi? Yang pertama itu tadi kebutuhan ya, sesuai kebutuhan. Nah, yang kedua berarti dia tentukan juga kemana target pasar kita, Indonesia ataukah keluar. Tapi kalau sekarang sih sudah nggak terlalu pengaruh sih, dimanapun juga belinya juga nggak masalah sih. Entah maksudnya servernya ada di Indonesia ataupun di luar negeri itu nggak masalah. Selisihnya sepersekian detik kalau mampu mengoptimasi website hosting kita dengan baik ya kecepatannya nggak akan kalah gitu. Nggak ada pengaruhnya gitu. Sekarang nggak ada pengaruhnya ya, nggak terlalu lah, sepersekian detik siapa sih yang bisa ngitung. 1 detik kan cepat sekali rasanya, apalagi setengah detik atau 1/4 detik gitu. Gitu. Kita lanjut Pak ya. Semisal nih saya sudah punya website di hosting lain, gimana sih caranya jika misalnya saya ingin pindah hosting? Secara teknisnya kita bisa sebenarnya melakukan sendiri kan. Cuma buat apa kita susah kan? Kalau kita pindah hosting dari satu penyedia jasa hosting ke hosting yang lainnya, ya tinggal suruh dia aja yang ngasih gini, transfer sendiri. Kita tinggal kontak customer service-nya, tolong dipindahkan hosting saya. Udah, biasanya hampir semua kok menerima jasa migrasi hosting istilahnya itu. Migrasi hosting. Ya, jadi nggak usah ribet lah. Oke, udah dilayani Pak ya? Ini udah dilayani, customer service-nya udah. Oke. Kemudian ada juga istilah WordPress hosting. Apa itu WordPress hosting? Itu juga sama sih buatan penyedia jasa hosting untuk membedakan. Kesannya membedakan kesan. Tapi kalau menurut mereka ya, menurut penyedia jasa hosting itu WordPress hosting itu biasanya ditujukan bagi pengguna WordPress. Bagi pengguna WordPress. Tapi kalau menurut Pak sama saja sebenarnya. Hosting itu sama aja sebenarnya. Jadi ya kita tinggal install WordPress saja itu. Jadi itu strategi marketing mereka tuh. Untuk membedakan jenis hosting. Mereka pakai WordPress. Iya, karena kan yang terkenal kan WordPress. Apakah ada yang nyebutin Python hosting, Laravel hosting dan lain sebagainya, kan nggak ada. Padahal yang itu pun juga bisa kan dibuat untuk bikin website gitu. Gitu dia. Tapi yang sudah branding ya, yang sudah karena banyak orang memakai dan mengenal WordPress ya dibuatlah WordPress hosting. Oke. Kemudian saya sedikit kepo nih Pak. Biasanya berapa sih harga hosting per bulannya itu? Yang ideal apa yang paling murah? Kalau dari yang paling murah ke ideal. Yang paling murah itu yang gratis. Yang gratis. Tapi itu kan yang gratis kan juga bukan pakai nama domain asli kan, sebenarnya dia pakai subdomain kan. Apalah itu kayak empanya olah web design .natini.com atau gitu kan, atau natini.olahwebdesign.com. Jadi itu website subdomain namanya dia. Jadi kan nggak gini lah, untuk buat latihan oke lah, latihan bikin web tuh. Nah, kalau untuk yang paling murah mungkin untuk hostingnya aja ya sekitar 100.000 lah mungkin ya.
per bulan? Per tahun. Oh, per tahun. Ini per tahun ya. Nah kalau idealnya ya, kalau Pak lihatnya harga hosting itu, hosting dengan domain ya, rata-rata itu dari 350.000 sampai 500.000 itu yang paling ideal untuk pemula lah, nggak terlalu lambat juga, nggak terlalu cepet. Oke lah, 300 sampai 350 udah termasuk 350 sampai 500.000 udah termasuk domain kok dia. Gitu. Berarti setiap kita membeli hosting itu langsung disertai domain? Kadang-kadang langsung disertai domain ya. Kadang-kadang itu juga dipakai promosi. Oke, berarti Strategi untuk marketing sih sebenarnya kan udah ada hitung-hitungannya kan. Domain free, gratis domain, dengan beli hosting ini gratis domain kan. Kadang kita harus jeli juga. Ini gratis domainnya tahun pertama apa selamanya? Itu kembali lagi kita lihat pembayaran tahun berikutnya berapa. Itu jangan biar kita nanti nggak capek terus tiap tahun pindah hosting kan. Ya kalau kita ingat, kalau nggak itu masalah. Dan biasanya kalau Pak beli hosting itu nggak tanggung-tanggung 3 bulan, 6 bulan, setahun nggak, minimal 3 tahun pelangganan. Domain pun juga kalau emang domainnya itu kita sudah serak di sana, fokus, sudah nge-brand sekalian 10 tahun Pak sewa itu. Gitu. Jadi intinya kalau kita memilih sesuatu ya kita harus sudah yakin, komitmen dan konsisten. Jadi pastikan dia istilahnya ya udah jangan setengah-setengah. Gitu. Oke, berarti untuk nama domainnya itu kita request sendiri atau mereka yang merancang? Kita bukan request lah, kita cari sama seperti kita bikin nama akun ya atau username di sosial media Facebook atau apa. Kalau Facebook kan bebas ya. Anggaplah bikin alamat email kan, kita di Google banyak bikin alamat email nartini@gmail. Oh nama ini sudah terpakai itu kan, berarti kita harus cari nama lain lagi, kurang lebih seperti itu dia. Gitu. Oke, kita lanjut Pak ya. Apakah saya bisa menggunakan web hosting tanpa nama domain? Nggak bisa. Nggak bisa, berarti harus ada nama domainnya. Iya, harus ada nama domain, harus punya domain lah. Ya kecuali di localhost ya, maksudnya localhost kan beda lah. Lain ya kalau online ya, kalau online nggak bisa, harus ada domain. Itu satu Berarti kesatuan. domain dan hosting itu tidak boleh dipisahkan Pak ya? Nggak boleh. Oke. Yang terakhir deh Pak. Kan sering banget tuh kita mendengar keluh kesah si pengunjung website itu website yang dikunjungi super lemot, lambat banget. Apakah itu salah satu penyebabnya itu di hosting? Mungkin sebagian besar di hosting ya. Tapi kan kadang-kadang mereka mungkin lupa, bisa jadi itu karena jaringan internetnya mereka sendiri juga bisa bermasalah. Karena sekarang sebelumnya dulu ada istilah kalau kita pakai plat merah kan, kalau yang ngerti itu tahu lah maksudnya plat merah itu. Kalau pakai plat merah biasa sering ada gangguan kalau kita pakai Cloudflare gitu kan. Itu emang jaringan internetnya yang nggak di hostingnya, bukan yang kadang-kadang bermasalah, itu bisa jadi dia. Terus yang kedua di penggunaan websitenya, dia pakai apa, dasarnya apa, apakah dia pakai page builder yang berat tuh kan. Kalau Elementor kan terkenal berat ya. Terus sudah bener nggak dia waktu desain websitenya, apa nggak terlalu kebanyakan plugin nggak dia. Terus yang ketiga kalau nggak salah nih ya, keempat ya. Keempat tuh ya optimasinya dia untuk membuat website itu cepat. Gitu, gimana intinya cara-cara apa aja yang dilakukan oleh pengguna itu biar website cepat. Sebenarnya banyak faktor, tapi memang lebih besar ke hosting. Lebih besar bobotnya tuh ke hosting. Gitu. Berarti cenderung ke besar file yang digunakan? Enggak, kalau itu kan sifatnya ya pengaruh juga besar file digunakan di per tiap halaman websitenya kan. Yang pertama kali muncul itu kan, ya kalau gambarnya dia ngasih gambar yang berat-berat ya otomatis poin satunya gambar ini berat, lagi lambat. Terus apa lagi scriptnya atau plugin, dia pakai plugin yang belum dioptimasi atau plugin yang masih jelek lah gitu kan, bikin berat lagi. Itu semakin nambah itu beratnya itu.
Jadi lama-lama ya udah kadang-kadang nggak kebuka-buka gitu. Gitu. Dan Banyak hal- sebenarnya faktornya. Dan hal itu biasanya yang buat si pengunjung itu kabur Pak ya. Ya kabur. Jadi Karena males. ya makanya Google membuat user experience-nya itu yang diperhatikan. Jadi sekarang dia fokusnya ke kecepatan. Ada poin tambah lah, walaupun bukan faktor utama. Gitu. Faktor utamanya berarti ke konten. Konten. Tetap konten. Tetap konten. Oke, mungkin itu saja dulu Pak Ya. pertanyaan yang saat ini saya tanyakan kepada Bapak. Ingat tanda kutip saat ini. Saat Nggak ini tahu, ya? Iya, di next video atau esok hari ada pertanyaan lagi. Tentunya saya akan bertanya Boleh. kembali dengan Bapak. Nah, Oke, sekali lagi terima kasih karena Bapak telah menyempatkan waktunya Bapak untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Oke, semoga apa yang telah kita sharingkan malam ini bisa bermanfaat untuk kalian di rumah. Seperti biasa, jika kalian mempunyai pertanyaan seputaran topik yang telah kami bahas tadi, kalian bisa tanyakan melalui kolom komentar. Oke, sekian dulu. Terima kasih and see you.